Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya semua dipelihara dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dan selalu disertai. Amin. Puji nama Tuhan. Maret minggu pertama kita masuk dalam perjamuan kudus. Jadi kita semua saya percaya sudah mempersiapkan diri bersama semua yang dibutuhkan. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sesuai janji firman-Mu, Kau tak pernah biarkan dan meninggalkan kami. Kami pegang janji firman-Mu, kami menghidupinya. Dan kami percaya Tuhan, kami mengalami hari lepas hari segala kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kembali kami dapat beribadah. Kami mau memberi yang terbaik. Dengan segenap hati kami memuji dan menyembah-Mu. Kami percaya semua umat-Mu akan bersuka cita, akan mengalami perjumpaan dengan-Mu. Dan hadirat urapan-Mu semua kami rasakan. Terima kasih Bapa. Segala kuasa gelap roh jahat kami usir di dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kami serahkan ibadah kami dari awal, petengah hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau ada bersama dengan kami, itu yang kami percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari dengan segenap hati Bapak Ibu Saudara, sungguh-sungguh terfokus, terarah kepada Dia yang kita sembah, yang kita puji. Haleluya Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Saat ku masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Dan kami semua umat-Mu Tuhan, sungguh-sungguh merindukan hadirat-Mu setiap saat, setiap waktu. Terima kasih Bapa. Mari naikkan saat ku masuk ke hadirat-Mu. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Mari umat Tuhan katakan, saat ku masuk
kehadirat-Mu. Ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Mari umat Tuhan kita sembah Dia, sebab Tuhan baik. Untuk selama-lamanya. Yesus ku kami sembah. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya.
Mari jemaat Tuhan katakan, ku bawa korban syukur yang sungguh dari hati kita. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan, katakan selamanya, selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan selamanya, selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara Saudari. Siap memuji Tuhan? Amin. Haleluya. Ada satu sobat kita yang setia. Siapa namanya? Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dialah Tuhan kita Yesus Kristus yang kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Kita sambil bertepuk tangan, kita memuji dan merenungkan setiap lagu ini. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Katakan lagi, ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya
kita yang setia. Sungguh-sungguh kita berpegang, kita menjadikan Yesus Kristus sebagai sobat kita yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Amin. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Haleluya. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Haleluya. Siapa namanya? Ya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hati. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Hanya Bapak Ibu Saudara katakan. Katakan lagi, Bapak Ibu Saudara saja. Sekali lagi, namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Kita bersyukur buat kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Jadikan Yesus sobat kita yang setia. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita bersyukur di dalam namanya ada kelepasan. Di dalam namanya ada pemulihan. Di dalam namanya ada penghiburan. Di dalam namanya ada kesembuhan dan banyak lagi yang lain. Haleluya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta lompat yang bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Kita percaya inilah tahun pembebasan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory bagi Allah kita. Saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah engkau tahu inilah
Puji nama Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Allah kita. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Dialah Yesus penolong kita yang setia. Firman Tuhan katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Apa yang Bapak, Ibu, Saudara alami saat ini, percayalah, Dia penolong yang setia. Dia tidak pernah biarkan dan tinggalkan kita. Sekalipun kita harus melewati lembah kekelaman, melewati tantangan di hadapan kita, percayalah, rancangannya adalah yang terbaik buat kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya, Tuhan setia. Penolong yang selalu setia. Haleluya, terima kasih. Dan tidak pernah mengecewakan kita. Dialah Yesus Kristus Tuhan kita. Terima kasih Bapa. Mari kita katakan sama-sama, penolong yang selalu setia. Haleluya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Ucapkan dengan iman. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat,
sahabat kita yang sejati, Dia sahabat kita yang terbaik, Dia penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ada 1001 alasan untuk kita menyembah, memuji Dia, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia, tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia, tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia.
Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita ada di bulan Maret, bulan yang indah, bulan yang ketiga di tahun 2022. Kita yakin percaya Dia tiang awan, Dia tiang api, dengan firman-Nya menuntun hidup kita setiap saat. Hadirat Tuhan yang selalu memenuhi kehidupan kita sekalian. Mari siapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur di bulan yang baru. Kami percaya Tuhan nyatakan kuasa kasih-Mu memperbaharui kami semua. Saat ini kami akan mendengar firman-Mu. Jadikan kami semua pelaku firman Tuhan. Roh Kudus memberikan kami kekuatan baru, memberikan kami hikmat, pengertian akan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan percaya. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, di bulan Maret ini, sebelum menjelang masuk di dalam memperingati kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, maupun juga merayakan Paskah, kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Di bulan Maret ini, kita dengan tema suara pengbalaan khotbah adalah doa puasa. Tema doa puasa bukan tema yang sangat populer bagi seluruh kalangan Kristen pada umumnya, karena menyangkut penyerahan diri, doa dan puasa. Doa puasa bukan sesuatu memaksakan kehendak kita untuk memaksakan Tuhan melakukan apa yang kita inginkan. Doa puasa juga banyak orang-orang percaya yang belum mengerti sepenuhnya makna arti dari doa puasa, sehingga doa puasa yang dilakukan menjemukan ataupun tidak bermanfaat ataupun tidak bermakna yang sesuai dengan rencana Tuhan. Doa puasa terdiri dari dua kata, doa dan puasa. Doa memiliki arti hubungan kita dengan Tuhan, hubungan dua arah, di mana berhubungan yaitu hubungan yang erat, intim, dekat dengan Tuhan. Kita mendengarkan suaranya, izinkan Tuhan berbicara kepada kita, semuanya lewat doa dan pembacaan firman Tuhan, perenungan, meditasi di dalam hadirat Tuhan. Di mana doa juga dikenal sebagai nafas orang percaya. Karena selama kita masih bernafas, berarti kita masih bisa berdoa. Walaupun kondisi yang sulit sekalipun, ekonomi, kesehatan, maupun masalah demi masalah, tragedi yang terjadi, yang kita alami, namun kita masih bisa berdoa selama kita masih bernafas. Doa adalah gaya hidup orang percaya, di mana kita juga mengungkapkan isi hati kita, keberadaan kita kepada Tuhan yang menciptakan kita, yang mengasihi kita, Yesus Kristus, Tuhan dan Raja atas hidup kita. Di dalam doa itu juga bukan sebuah rutinitas, hanya sebuah ritual belaka, tapi doa adalah 24 jam. Sekalipun di dalam kita sedang istirahat, di dalam suasana hadirat Tuhan, kita menyelesaikan hari yang ada bersama Tuhan. Kita memulai bersama Dia. Kita maupun untuk istirahat sebelum kita tidur, kita juga serahkan kehidupan kita ke dalam tangan Dia. Itu berarti seluruh hidup kita dibungkus dalam doa. Doa juga perihal bukan suara keras atau suara lembut, tetapi jeritan hati, di mana seseorang yang rindu, lapar, haus datang kepada Tuhan dengan doa disertai dengan puasa, di mana kita datang membutuhkan Dia, kita sungguh-sungguh ingin berjumpa dengan Dia. Doa puasa juga memberikan arti menyerahkan diri kepada Tuhan. Dalam hal doa, hubungan kita dengan Tuhan, dalam hal puasa, secara medis, kesehatan, itu sangat berguna bagi kesehatan kita, di mana proses detox, membersihkan racun-racun, semua kotoran yang ada, dan memberikan waktu untuk tubuh kita, sel-sel yang baru, yang dibentuk, maupun yang terjadi ketika juga ada pembersihan terjadi. Jadi segi kesehatan, segi medis, puasa juga sangat bermanfaat, sangat berguna bagi kesehatan tubuh manusia. Dalam doa disertai dengan puasa, ada kekuatan rohani yang luar biasa, karena doa puasa bukan perihal kekuatan kita, tapi perihal kekuatan supranatural, kekuatan dari Tuhan Allah kita yang maha tinggi,
kuasa Roh Kudus yang menaungi kita, orang percaya. Selama kita masih bisa melakukan doa dan puasa, kita melangkah untuk melakukannya. Beraneka ragam doa puasa yang ada. Ada doa puasa 3 hari yang dilakukan seperti cerita dari tokoh Alkitab Esther, Ratu Esther, maupun juga ada Daniel 21 hari, hanya sayur-sayuran yang dia makan dan sebagainya. Dan kita lihat beraneka ragam puasa yang bisa kita lakukan seminggu sekali, seminggu 2 kali. Bahkan kita mengambil langkah untuk lakukan doa puasa 40 hari. Seperti apa yang dilakukan, contoh Yesus melakukan doa puasa 40 hari sebelum dia masuk di dalam pelayanan publik. Kita lihat beraneka ragam doa puasa yang ada. Tapi baiklah kembali, yaitu hati kita, kerinduan kita untuk datang mencari Tuhan. Itu yang terpenting. Kita tidak membanding-bandingkan bahwa doa puasa ini lebih baik dari doa puasa yang A atau B atau C. Tapi kita bersama-sama melangkah, maupun dalam gerakan doa puasa yang diadakan, kita melangkah untuk mengambil bagian untuk berdoa dan berpuasa. Setiap tahun dalam pelayanan kami di Yayasan Tongkat Harun, kami adakan doa puasa 40 hari, di mana kami gerakan tubuh Kristus dari beraneka ragam denominasi gereja maupun daerah wilayah, pulau demi pulau, daerah demi daerah, kota dan desa, untuk mengajak orang percaya untuk doa puasa. Nanti di akhir di dalam ibadah ini akan tuangkan poster doa puasa, gerakan doa puasa 40 hari yang akan diadakan mulai tanggal 8 Maret mendatang ini. Saya menghimbau saudara terkasih yang lapar, haus, rindu, alami terobosan, datang kepada Tuhan lewat doa puasa, yaitu merendahkan hati, mencari wajahnya. Kita manusia sesama manusia tidak tahu persis apa yang saudara kita alami. Namun Tuhan Yesus, Dia tahu apa yang kita sedang alami. Tetesan air mata, jeritan hati, maupun juga tragedi yang terjadi dalam kehidupan, masalah-masalah yang terjadi. Pandanglah Yesus terlebih besar. Tidak ada masalah yang terlalu besar Tuhan tidak sanggup menolong. Tidak ada masalah yang terlalu kecil sehingga Tuhan tidak menghiraukannya. Tuhan Yesus peduli akan setiap keberadaan saudara dan saya. Untuk itu saya mengajak, menghimbau bagi yang maupun dalam mampu maupun dalam kesehatan untuk melangkah doa dan berpuasa. Dalam tema bulan Maret ini kita akan belajar banyak contoh-contoh doa puasa yang dilakukan, yang sehingga mereka mengalami kemenangan yang Tuhan janjikan, yang Tuhan berikan, benar di luar batas kemampuan keterbatasan manusia. Suara Pembala minggu yang pertama dalam tema doa puasa dengan judul Peperangan Miliknya Tuhan. Sekali lagi judul Suara Pembala minggu ini, Peperangan Miliknya Tuhan. The battle belongs to you, Lord. Peperangan ini miliknya Tuhan. Kita akan lihat dari contoh Alkitab, seorang raja bernama Yosafat. Apa yang dia lewati, apa yang dia jalankan. Dia mengambil langkah, mengajak seluruh rakyat, yaitu Israel, untuk yaitu mencari Tuhan lewat doa dan puasa. Kita akan belajar lewat tema ini, doa puasa, bahwa peperangan ini miliknya Tuhan. Kita akan lihat di 2 Tawarik pasal 20. 2 Tawarik pasal 20, saudara terkasih dapat membaca seluruh pasal yang ada, bisa melihat bahwa history, latar belakang dari Yosafat. Sedikit latar belakang dari Yosafat. Yosafat memerintah atas Yehuda. Dia berumur 35 tahun pada waktu yang menjadi raja. Saudara ingat bahwa kerajaan Israel sudah terbelah dua, yaitu kerajaan utara, yaitu disebut Israel, dengan ibu kota Samaria. Dan raja-raja yang ada, semuanya raja-raja keji, melakukan apa yang keji di mata Tuhan. Namun kerajaan yang selatan disebut kerajaan Yehuda, yaitu dengan ibu kota Yerusalem. Ada sebagian raja yang takut akan Tuhan, dan ada raja-raja yang melakukan keji di mata Tuhan. Yosafat adalah raja yang memerintah atas Yehuda,
kerajaan selatan dengan ibu kota Yerusalem. Dia berumur 35 tahun dan selama 25 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Di ayat 31 ya, ayat 31, nama ibunya adalah Azubah anak Silhi ya, dan sebagainya. Ini adalah riwayat dari Raja Yosafat. Kita akan lihat apa yang terjadi, apa yang sedang dia alami sehingga dia mengambil langkah doa puasa. Kita lihat di 2 Tawarik pasal 20. Saya berdoa, saudara terkasih, dengan hati yang terbuka, dengan mata terbuka, telinga terbuka, izinkan Roh Kudus berbicara perihal doa puasa dengan tema ini, dengan judul peperangan miliknya Tuhan. Ayat 1. Setelah Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meyunim, datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Jadi ada musuh dari kerajaan Yehuda, yaitu Moab maupun Amon. Mereka datang berperang ya, bersama sepasukan orang Meyunim. Jadi ada berapa kelompok yang datang menyerang. Ayat 3. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Saya minta saudara bisa garis bawahi dengan sungguh-sungguh kita mau mengambil keputusan. Doa puasa adalah sebuah keputusan. Mencari Tuhan. Kita menyerukan kepada keluarga kita maupun komunitas di mana kita berada, bahkan tubuh Kristus. Kita ajak, kita gerakan untuk mencari Tuhan lewat doa puasa. Merendahkan hati, menyerahkan hidup kita kepada rencana Tuhan. Karena rencana Tuhan, jalan Tuhan jauh melampaui jalan kita. Rancangannya, pikiran Tuhan jauh bertolak belakang dari pikiran dan jalan kita. Kita mau berikan tempat bagi Tuhan berkarya, bekerja. Ada sebuah nyanyian bahasa Inggris berjudul Make Rooms. Make Rooms, berikan ruang bagi Tuhan berkarya. Ya, bukan jalan kita, tapi jalan Tuhan yang kita mau. Untuk itu, lewat doa puasa, kita sadari peperangan miliknya Tuhan. Dia yang memberikan kita kemenangan lewat apa yang terjadi ini. Ayat 4, di mana Yosafat berseru kepada Yehuda untuk mencari Tuhan. Yehuda berkumpul meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Kita mengambil keputusan mencari Tuhan. Kita menyerukan keluarga kita, menyerukan komunitas di mana kita berada. Sungguh-sungguh cari pertolongan dari Tuhan. Dari mana pertolongan kita? Sesuai dengan Mazmur 121. Dari gunung-gunung kah? Dari gunung A, gunung B, gunung C? Dari mana? Siapa yang dapat menolong kita? Melepaskan kita, memberikan kita kemenangan yang sejati? Tidak ada yang lain. Hanya satu nama, Yesus Kristus, Raja segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang memberikan saudara dan saya kemenangan mutlak. Ketika dia mati di kayu salib, dia katakan sudah selesai. Kemenangan yang dia sudah nyatakan, sehingga kita bisa mendeklarasikannya. Kita alami kemenangan itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita lihat lanjut di ayat 5, di mana pengakuan deklarasi doa yang diungkapkan oleh Yosafat sebagai pemimpin dari kerajaan Yehuda. Ayat 5. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru. Sungguh sangat penting seorang pemimpin, seorang kepala keluarga, maupun seorang ayah, seorang ibu, sungguh-sungguh mempunyai sikap untuk membawa keluarganya, untuk datang pada Tuhan, deklarasikan kuasa Tuhan, kasih Tuhan, pengungkapan, ekspresikan lewat firman, lewat ucapan-ucapan yang penuh kuasa, profetik, kata-kata profetik yang datang dari Tuhan atas keluarga kita, atas bangsa kita, atas kota kita, atas keberadaan komunitas di mana kita berada. Ayat 6, dan berkata,
Ini Yosafat berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau." Apakah saudara percaya? Apabila saudara percaya, katakan amin. Bahwa tidak ada seorang pun yang dapat bertahan melawan Tuhan kita. Sebab Dia yang memerintah, Dia Raja atas segala raja. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Ayat 7. "Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabat-Mu itu untuk selama-lamanya?" Yosafat mengerti bahwa Abraham disebut sahabatnya Tuhan. Bulan yang lalu, tema Suara Penggembalaan adalah sahabat. Kita belajar bahwa kita adalah sahabatnya Tuhan apabila kita melakukan perintah-perintahnya. Kita disebut sahabatnya Tuhan apabila kita mempercayai Yesus Tuhan Allah kita. Abraham dalam pergaulannya, dia mempercayai masa depannya, kehidupannya. Dia berani tinggalkan Ur Kasdim dan dia melewati semua proses perjalanan sampai tiba di tujuan, yaitu tanah yang dijanjikan, penuh susu dan madu, dan keturunannya sangat banyak. Sekalipun dalam masa hidupnya dia tidak melihat semua itu, namun dia percaya apa yang Tuhan janjikan digenapi. Dan kita semua termasuk keturunan dari Abraham karena percaya kepada satu nama, Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia adalah jalan, Dia adalah kebenaran, Yesus adalah kehidupan. Ayat 8. "Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk namamu. Kata mereka, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka bumi ini, rumah ini, di hadapanmu, karena namamu tinggal di rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami." Saudara, di firman Tuhan katakan, kita adalah bait sucinya, kita adalah rumah Allah, kita yang disusun batu-batu hidup, living stones yang diletakkan menjadi rumah Allah. Rumah Tuhan bukan bicarakan hanya sebatas gedung, bukan, tapi yaitu setiap orang percaya yang disebut rumah doa. Rumah doa bagi segala bangsa, rumah doa bagi segala suku bangsa. Inilah yang Tuhan kehendaki, di mana kita datang pada Tuhan berdoa mencari wajahnya. Kita adalah rumah doa bagi Tuhan, bagi segala bangsa, untuk keselamatan jiwa-jiwa keluarga kita, maupun juga komunitas di mana kita bekerja, berstudi, maupun pelayanan di kota, bahkan di kota, desa, di pulau, bahkan di bangsa di mana kita berada. Untuk bangsa-bangsa datang kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab Dia yang mendengar, Dia juga yang menyelamatkan. Kesesakan kita, siapa yang mengerti? Siapa yang tahu membaca tetesan air mata kita? Hanya Dia Tuhan yang sangat amat peduli atas hidup saudara dan saya. Kita lanjut ayat 10, ini masih di dalam pengakuan dari Raja Yehuda Yosafat. "Sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya." Ayat 11, "Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah engkau wariskan kepada kami." Di dalam kehidupan ini ada peperangan-peperangan yang kita jalankan, yang kita hadapi sehari-hari. Tapi sadar dan ingat, peperangan ini miliknya Tuhan. Dia yang berperang menggantikan kita, Dia yang memberikan kita kekuatan yang baru, hikmat yang baru, kesegaran, kekuatan, ketenangan jiwa, sehingga kita menang di dalam
peperangan yang sudah Tuhan jamin kemenangan bagi kita semua, orang-orang percaya. Kalau kita mau ikuti jalannya Tuhan, maka kemenangan sudah menjadi bagian milik kita yang sudah Tuhan jamin. Bagian kita adalah mempercayakan Tuhan, mengemudi kehidupan kita, mengizinkan Tuhan untuk berperkara, berperan untuk menggantikan kita. Kekuatan kita terbatas, pengalaman kita terbatas, maupun harta kekayaan, maupun hal materi kita terbatas, maupun semua yang ada di bumi ini terbatas. Namun Tuhan kita tidak terbatas. Kasih-Nya, kuasa-Nya, semuanya tak terbatas. Karena Dia yang empunya, He holds everything in His hands. Dia yang memegang seluruh kendali keberadaan kehidupan ini. Sekalipun masalah-masalah begitu banyak yang kita hadapi hari-hari ini, baik keuangan, kesehatan, maupun juga usaha, pekerjaan, maupun dalam pelayanan, begitu banyak tantangan-tantangan yang berbeda-beda saudara dan saya alami dan hadapi. Kita lihat pengungkapan dari Raja Yosafat ini, lanjut di ayat 12. Kita bisa meniru, bisa belajar untuk mengungkapkan ini dalam doa puasa mencari wajah Tuhan. Ayat 12. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka, karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Saya akan baca sekali lagi di kalimat yang terakhir. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Amin. Dengan seperti yang tadi saya sampaikan, keterbatasan manusia kita, seringkali kita juga sampai titik terpuruk bahwa kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi biarlah mata kita jangan lepas dari pandangan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia memegang kunci kehidupan. Dia Alfa, Dia juga Omega. Dia yang awal, Dia yang akhir. Dia yang memulai, Dia yang menyelesaikan, menyempurnakan segala sesuatunya. Kita mengenal hati Bapa, di mana dalam perjalanan kita, Bapa mengasihi anak-anaknya, kita miliknya, kita kepunyaannya. Kita adalah anak-anak yang telah ditebus oleh darahnya. Ayat 13. Bagaimana sikap respon dari Yehuda, yaitu segenap seluruh Yehuda, dari seruan dari Yosafat raja mereka. Seruan-seruan ini menggerakkan untuk mencari Tuhan, berdoa, berpuasa. Sekiranya mereka mendengar, meresponinya. Ayat 13. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dan istri dan anak-anak mereka. Ayat 14. Lalu Yahasiel bin Zakaria bin Benanya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah. Ayat 15. Dan berseru, camkanlah, hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Sekali lagi di baris yang terakhir, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Peperangan miliknya Tuhan. Bagian kita bukan berarti bermalas-malasan, pasif, bukan, tapi kita lebih lagi giat mencari Tuhan, mencari perkenanannya, mencari firman-Nya, mencari wajah-Nya. Maka ada tuntunannya, arahannya untuk apa yang harus kita lakukan. Tetapi orang yang melakukan segala sesuatu tanpa mencari Tuhan, maka yang dia dapatkan adalah jalan yang buntu dengan keterbatasannya yang membatasi dia. Tapi kalau Tuhan yang membuka jalan, siapa yang dapat menutupnya? Kalau Tuhan yang menutupnya, siapa dapat membukanya? Mari pandanglah kepada Dia, percaya bahwa kematiannya di atas kayu salib, kemenangan yang Dia sudah janjikan dan jamin ketika Dia bangkit
ada kuasa kebangkitan itu yang membangkitkan kita di hari-hari ini, di mana kondisi situasi yang terpuruk. Yang sedih, Tuhan menghibur. Yang sedang dalam kesepian, Tuhan juga menguatkan, menghibur. Dan dia menyatakan dirinya Tuhan Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Dia senantiasa menyertai orang-orang percaya yang menyerahkan hidupnya. Bagian kita adalah surrender, serahkan kepada Tuhan. Aku berserah, aku berserah. Surrender. Kita menyerahkan hidup kita, keluarga kita, kehidupan kita, semuanya di dalam tangan Tuhan. Penuh kasih, penuh kuasa. Di mana Roh Tuhan bekerja, berkarya lewat hambanya, mengurapi untuk menyampaikan pesan profetik ini. Begitu pula di akhir zaman ini, di mana Roh Tuhan ada pada kita, dicurahkan pada hari Pentakosta, di mana 2000 tahun yang lalu, Roh Kudus yang dicurahkan yang penuh kuasa, mengurapi kita semua di akhir zaman ini, untuk bersaksi dan menjadi saksinya Tuhan. Di saat-saat hari-hari ini, tulang-tulang yang kering, Tuhan memakai saudara dan saya untuk bernubuat, untuk ucapkan berkat, kata-kata profetik, untuk membangkitkan, yaitu mereka yang sedang loyo, sedang semangat yang begitu lemah. Namun kita percaya, kuasa perkataan firman Tuhan berkuasa untuk membangkitkan yang letih, lesu, dan berbeban berat, supaya datang kepada Yesus yang memberi kelegaan. Kita lihat di ayat 16, ketika orang mencari Tuhan, maka ada arahannya dari Tuhan. Ketika orang mencari wajah Tuhan, Tuhan berkenan untuk menjumpainya, membuka jalan baginya. Ayat 16, besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Ini arahan dari Tuhan. Mereka akan mendaki pendakian Ziz, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Ayat 17, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu, dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Kita baca ulang bersama-sama dengan iman, sungguh-sungguh percaya, aminkan firman Tuhan ini, ayat 17. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Amin. Lebih baik Tuhan yang menyertai kita daripada 1000 pasukan kuda bersama kita. Karena Tuhan yang menyertai kita, sudah pasti ada kemenangan. Tetapi kekuatan kita maupun hal-hal yang lahiriah yang kita handalkan, kita mengharapkan seseorang menolong kita, ternyata dia tidak menolong kita karena ada hal-hal tertentu, dan kita menjadi kecewa. Tapi kalau kita berharap kepada Tuhan, mengandalkan Dia, maka kita tidak pernah dikecewakan. Tidak pernah orang yang berharap pada Tuhan dikecewakan. Karena diberkatilah orang mengandalkan Tuhan. Sesuai Yeremia 17 ayat 7-9. Di sini arahan Tuhan menyuruh seluruh Yehuda untuk menyadari bahwa mereka, Tuhan yang akan memberikan kemenangan. Mereka jangan takut, jangan terkejut. Mereka besok menghadapi musuh mereka. Satu hal yang pasti, Tuhan menyertai. Lebih baik penyertaan Tuhan dalam hidup kita daripada semua dukungan-dukungan secara materi yang kita dapatkan dari kekuatan kita. Lebih baik Tuhan yang menolong kita, memberikan kita kemenangan yang sejati. Ayat 18. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah, seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Untuk itu kita sadari, Yosafat tidak sendirian, tapi dia mengajak seluruh kaum Yehuda untuk doa puasa, untuk mencari Tuhan, sujud di hadapan Tuhan, menyembah kepadanya. Ayat 19, kita lihat bagaimana senjata yang Tuhan berikan
bukan kuat gagah, ya, tetapi kuasa dari Maha Tinggi turun atas mereka, menolong mereka. Saat mereka menyembah, kemenangan terjadi. Saat mereka memuji Tuhan, maka urapan Tuhan yang mengalir memberikan mereka kemenangan mutlak atas musuh-musuh mereka. Kita lihat di ayat 19 betapa besar kuasa dari puji-pujian, kuasa penyembahan. Ayat 19. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Sangat nyaring berarti terdengar, ya, tidak mungkin hanya di dalam lingkungan yang dekat, tapi nyaring tentunya sampai jauh pun terdengar seruan puji-pujian yang mereka naikkan. Ayat 20. Keesokan harinya, pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil." Saya sebagai hamba Tuhan juga berseru, percayalah pada firman Tuhan, ya dan amin. Percayalah pada pimpinan suara Tuhan, Roh Kudus yang berkarya, bekerja, memimpin saudara dan saya, mengikuti jalan-jalannya Tuhan, yang berdiri di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata, sambil berkata, "Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Jadi pada zaman tersebut, di mana kaum Lewi, di mana ada yang ditugaskan untuk angkat puji-pujian dan sebagainya, ada orang-orang khusus yang dipilih untuk mengangkat puji-pujian, di mana kita semua membawa puji-pujian. Bukan hanya mereka yang pelayanan secara full ataupun mempunyai jabatan pendeta untuk melayani, tetapi kita semua yang percaya Yesus adalah Tuhan, diperlengkapi dengan kuasa puji-pujian, angkat senjata pujian syukur kepada Tuhan. Kita percaya dengan naikkan syukur, kita yakin, kita mengucapkan Tuhan Yesus baik, sangat baik, teramat baik di dalam setiap perjalanan kita. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Kita lanjut, bagaimana kita lihat kemenangan yang Tuhan berikan dengan hal yang dianggap manusia sangat tidak mungkin, sangat sederhana. Namun karena kuasa kemenangan itu terletak dari Tuhan lewat pujian umatnya. Ayat 22, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Saya mengajak saudara terkasih dalam peperangan, di dalam perjalanan, ada dalam doa kita, dalam puasa kita, angkat puji-pujian, angkat senjata puji-pujian. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan, dan berbagai puji-pujian yang baru, banyak pujian lama, pujian baru, semuanya bisa kita angkat puji-pujian. Karena kita percaya Tuhan Yesus yang memberi kemenangan. Dikatakan bahwa orang-orang dari pegunungan Seir, Amon, Bani Amon, Moab, semuanya yang hendak menyerang Yehuda, mereka terpukul kalah. Padahal secara senjata, mereka tidak mengangkat senjata lahiriah, tapi mereka angkat puji-pujian, nyanyian syukur, yang Tuhan memberi kemenangan. Sebab peperangan miliknya Tuhan. Ayat 23. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas memusnahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling membunuh. Musuh dan musuh, mereka saling membunuh. Tuhan yang memberi kemenangan. Ayat 24. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah. Tidak ada yang terluput. Semua musuh-musuh telah dihalaukan. Apabila saudara dan saya, kita sungguh-sungguh mengerti kebenaran firman ini, percayakan hidup kita,
peperangan miliknya Tuhan, maka Tuhan yang memberikan kita kemenangan. Kita ayat 25. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjara barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian dan barang-barang berharga yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjara barang-barang itu karena begitu banyaknya. Ayat 26. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Sungguh indah namanya, lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan, dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Ayat 27. Lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita, karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. Sungguh luar biasa kemenangan yang sudah Tuhan berikan. Nyanyian pujian, syukur yang dinaikkan. Tuhan yang memberikan kemenangan. Kita bersukacita karena kekalahan musuh kita. Ayat 28. Mereka masuk ke Yerusalem dengan gambus, kecapi, nafiri, lalu menuju rumah Tuhan. Saat ini konteks kita sudah ada yang bisa onsite, ada yang masih online seperti saat ini, namun dengan aneka bentuk, apakah onsite, apakah online. Roh kita menyala-nyala memuji Tuhan. Hati kita sungguh-sungguh lapar haus mencari Tuhan. Ketakutan yang dari Allah, ayat 29, ketakutan yang dari Allah menghinggapi semua kerajaan negeri-negeri lain ketika mereka mendengar bahwa Tuhan yang berperang, Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh Israel. Dan kerajaan Yosafat amanlah karena Allahnya mengaruniakan keamanan kepadanya di segala penjuru. Amin, firman Tuhan. Dan sebelum saya doa firman Tuhan, bisa ditayangkan, bisa lihat ditayangkan poster doa puasa 40 hari, gerakan doa puasa yang dimulai tanggal 8 Maret sampai menyambut Paskah tanggal 16 April. Untuk keterangan hubungi nomor telepon yang ada 081 76 00 5837 081 76 00 5837. Bagi yang sudah mengambil keputusan untuk berdoa puasa, bisa mendaftarkan diri lewat WA yang ada. Katakan nama, domisili, dan katakan saya mau bergabung dalam doa puasa 40 hari. Ya, silakan. Nanti kita akan kirimkan maupun arahan-arahan pengarahan, bahkan list peserta doa puasa untuk dapat kita saling doakan selama 40 hari. Sekalipun kita banyak yang tidak saling mengenal satu yang lain, tapi lewat doa puasa kita diikat dengan tali kasih Tuhan. Dan ada pertemuan Zoom yang akan disampaikan ketika saudara mengirimkan nomor WA-nya, sebutkan nama, domisili, dan katakan saya mau bergabung doa puasa 40 hari. Gerakan doa puasa 40 hari. Seperti poster yang sudah ditayangkan, info bisa juga tanyakan dulu infonya seperti apa, baru mengambil keputusan juga boleh. Ya, oke. Mari kita berdoa untuk tutup firman Tuhan. Setelah itu kita akan siapkan diri kita untuk perjamuan kudus. Izinkan Tuhan menguji maupun hati kita. Percayakah bahwa tubuh dan darah Yesus, kita akan dipersatukan dengan tubuh dan darah Yesus? Ingat pengorbanannya di atas kayu salib. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kebenaran firman Tuhan. Tema di bulan Maret, doa puasa, di mana kami mencari Tuhan dengan segenap hati, karena kami percaya peperangan ini miliknya Tuhan. Roh Kudus berkarya menolong kami, sehingga umat-Mu dimanapun berada, dengan merendahkan hati mencari wajah-Mu, maka mereka juga memperoleh kemenangan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan, yang juga dalam kekurangan Tuhan sediakan segala keperluannya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Saat ini kami juga akan siapkan diri untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita siapkan elemen roti dan anggur, di mana kita akan dipersatukan dengan tubuh dan darah Yesus.
Mari saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita angkat roti di atas kepala kita. Dengarkan firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, ikuti, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya ini adalah tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan bagi kita, sehingga kita dipulihkan? Bagi yang percaya katakan, amin. Mari kita makan bersama-sama. Inilah tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan bagi kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, ikuti, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya ini adalah darah Yesus yang telah ditumpahkan untuk pengampunan dosa kita? Yang percaya katakan amin. Mari kita minum bersama-sama. Inilah darah Yesus yang menyucikan, mengampuni segala dosa kita. Dalam nama Yesus. Mari kita ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan atas pengorbananmu di atas kayu salib. Tubuh dan darahmu kami bersekutu, sehingga kami tidak akan lupa akan kasih kuasa-Mu. Biarlah kami selalu ingat, selalu ada dalam hadirat-Mu, selalu bersekutu dengan Engkau. Lewat tubuh dan darah-Mu, lewat firman-Mu, dan persekutuan dengan orang-orang kudus, kami disucikan dan dibersihkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga ucapkan berkat untuk bangsa negara kami Indonesia, dapat melewati masa-masa yang sukar. Kami percaya pertolongan datang dari Tuhan. Maupun bangsa-bangsa yang saat ini dalam peperangan yang ada dari bangsa yang satu dengan bangsa yang lain, kami yakin percaya sebagai orang percaya, kami doakan shalom, kami doakan keselamatan di dalam nama Yesus Kristus diberitakan sampai ke ujung bumi, sehingga orang yang mendengarkannya diselamatkan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka dosanya diampuni dan diselamatkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga akan masuk dalam doa puasa 40 hari di bulan Maret tanggal 8 ini. Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka yang setelah mengambil keputusan untuk berdoa puasa, mencari Tuhan, mencari perkenanan-Mu Tuhan, menyerahkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara terkasih, angkat kedua tangan, terima ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan dan Allah Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.